Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, ketemu lagi dengan saya Pak Ferry dalam program Matematika Sunnah, Matematika Sederhana, Unik dan Indah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai luas dan keliling belah ketupat serta layang-layang. Setelah Anda menyaksikan video ini, maka Anda akan dapat menjelaskan rumus luas dan keliling belah ketupat dengan tepat. Anda juga nantinya akan dapat menjelaskan rumus untuk menentukan luas dan keliling layang-layang dengan benar. Anda juga nanti akan dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas dan keliling belah ketupat dengan benar, dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas dan keliling layang-layang dengan benar. Siswa sekalian, sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe. Nyalakan juga notifikasi loncengnya agar Anda tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel ini. Jangan lupa like, komen, dan share. Luas dan keliling belah ketupat. Ini representasi dari sebuah belah ketupat. Ciri khas dari belah ketupat, kita ingat, keempat sisinya sama panjang, kemudian sudut-sudut yang berhadapan sama besar. Seandainya panjang sisi belah ketupat ini A satuan, maka sisi yang kedua juga A, sisi yang ketiga juga A, sisi yang keempat juga A. Sehingga kelilingnya adalah tinggal dijumlahkan saja panjang dari keempat sisinya, sisi yang kedua tambah sisi yang ketiga tambah juga sisi yang keempat. Jadi kelilingnya adalah A ditambahkan A tambah A tambah A. Ada 4 kali A, kita tulis 4A, maka keliling sebuah belah ketupat itu dapat dinyatakan dengan rumus yang sederhana, yaitu 4A. A ini adalah panjang dari sisi belah ketupat tersebut. Bagaimana dengan luas? Untuk menentukan luas belah ketupat, kita gambarkan dulu diagonal-diagonalnya. Ada 2 diagonal. Diagonal yang pertama ini, selanjutnya diagonal yang kedua ini kita simbolkan dengan D2. Diagonal ini berpotongan dan saling tegak lurus. Titik potong dari kedua diagonal ini membagi diagonal menjadi 2 bagian yang sama panjang. Ini bagian yang pertama sama panjang, yang kedua juga sama panjang. Selanjutnya yang akan kita lakukan adalah kita akan memotong belah ketupat ini berdasarkan salah satu diagonalnya. Kita ambil diagonal yang tegak ini, maka kita potong sehingga terbentuklah 2 bagian. Tentu saja panjang bagian dari diagonal ini adalah setengah dari diagonal yang pertama. Ini juga setengah dari diagonal yang pertama. Lalu kita potong lagi sedemikian rupa. Dan kita tempatkan, ini kita tempatkan di bagian yang ini kita tempatkan juga secara bersilangan, sedemikian rupa sehingga membentuk sebuah bangun persegi panjang. Persegi panjang yang panjangnya D2 dan lebarnya setengah dari D1. Sehingga luasnya adalah tinggal dikalikan saja. Setengah D1 dikalikan D2. Setengah itu sama saja dengan membagi 2. Berarti ini dapat dinyatakan D1 dikalikan D2, ini dibagi 2. Karena setengah itu sama saja dengan membagi 2. Inilah rumus untuk menentukan luas sebuah belah ketupat. Jadi dari rumus ini dapat dipahami bahwa menentukan belah ketupat itu adalah mengalihkan diagonalnya dibagi dengan 2. Bagaimana dengan layang-layang? Ini representasi dari sebuah layang-layang. Kita tahu bahwa ciri khas dari layang-layang itu ada 2 pasang sisi yang sama panjang. Ini yang pertama sama panjang, ini pasangan yang kedua sama panjang. Kita anggap ini sisi yang pertama, sisi kedua, sisi ketiga, sisi keempat. Sisi yang pertama ini kita misalkan A, maka sisi yang keempat juga A. Sisi yang kedua ini B, maka sisi yang ketiganya juga B sama panjang. Sehingga kelilingnya tinggal dijumlahkan saja keempat sisinya. Ditambahkan sisi yang ketiga, tambah sisi yang keempat. Inilah kelilingnya.
Berarti A ditambah B tambah B tambah A. Ada 2 kali A dan 2 kali B. Nah, berarti kita tulis 2A, 2 kali A ditambahkan 2 kali B. Apabila kita ingin mengubahnya dalam bentuk pemfaktoran, ini sama saja dengan 2 kali A tambah B. Inilah rumus untuk menentukan keliling dari layang-layang, di mana A dan B ini adalah panjang sisi-sisi yang berbeda. Bagaimana dengan luasnya? Maka kita buatkan dulu diagonalnya. Ini diagonal yang pertama. Ini diagonal yang kedua, kita simbolkan di 2. Diagonal ini saling tegak lurus. Titik potong dari kedua diagonal ini membagi diagonal yang pertama ini menjadi 2 bagian yang sama panjang. Kemudian kita akan memotong layang-layang ini berdasarkan diagonal tegaknya. Kita potong sehingga otomatis ini menjadi setengah dari D1. Lalu kita potong juga berdasarkan garis mendatar ini. Dan kita tempatkan, kita atur sedemikian rupa. Kita tempatkan, bagian yang ini juga kita tempatkan. Sehingga terbentuklah sebuah persegi panjang yang panjangnya di 2 dan lebarnya setengah dari D1. Dengan demikian luasnya adalah setengah D1 dikalikan D2. Sama seperti belah ketupat tadi. Setengah itu sama dengan dibagi 2. Artinya D1 kali D2 dibagi 2. Inilah rumus untuk menentukan luas dari layang-layang. Sama seperti belah ketupat. D1-nya ini adalah diagonal yang pertama, D2-nya diagonal yang kedua, dibagi 2. Siswa sekalian, untuk lebih menguatkan pemahaman Anda mengenai luas dan keliling belah ketupat dan layang-layang, coba kita terapkan dalam contoh berikut ini. Ini contoh yang pertama. Belah ketupat PQRS memiliki panjang diagonal masing-masing 10 cm dan 15 cm. Tentukanlah luas belah ketupat PQRS tersebut. Kita jawab. Kita tahu bahwa luas belah ketupat itu kedua diagonalnya dikalikan lalu dibagi 2. Nah, diagonalnya masing-masing 10 dan 15. Maka tinggal kita kalikan saja. Diagonal yang pertamanya 10, diagonal yang kedua 15, dibagi 2, 10 dikali 15, 150 dibagi 2, yaitu 75. Dengan demikian, luas belah ketupat PQRS adalah 75 cm persegi. Lalu bagaimana contoh yang berikutnya? ABCD, sebuah belah ketupat dengan luas 24 cm persegi. Panjang AD, salah satu sisinya 5 cm. OC, setengah dari diagonalnya adalah X, setengah dari diagonal yang lainnya yaitu OD, Y cm. Diketahui juga nilai X tambah Y 7. Tentukanlah keliling belah ketupat ABCD, dan yang B tentukan juga panjang diagonal-diagonalnya. Untuk yang A, untuk menentukan keliling dari sebuah belah ketupat adalah 4 kali dari panjang sisinya. Kita tahu panjang sisinya adalah 5 cm. AD. AD itu sama saja dengan AB, sama dengan BC, sama dengan CD, yaitu 5 cm. Maka kelilingnya adalah 4 kali AB. 4 kali panjang salah satu sisinya, yaitu 4 kali 5, 20. Berarti keliling belah ketupat PQRS adalah 20 cm. Bagaimana dengan panjang diagonal-diagonalnya? Itu yang B. Kita tahu bahwa OC adalah X, berarti AC ini adalah 2 kali X. OD Y, maka panjang BD, diagonal yang keduanya, 2Y. Jadi OC sama dengan X, maka panjang diagonalnya AC adalah 2X. OD adalah Y,
maka panjang diagonal yang keduanya BD adalah 2Y. Kita tahu juga bahwa rumus untuk menentukan belah ketupat, panjang kedua diagonalnya dikalikan, lalu dibagi 2. Diagonalnya AC dan BD dikalikan, lalu dibagi dengan 2. Luasnya adalah 24. AC adalah 2X, BD adalah 2Y, yang belum kita ketahui nilainya. Lalu dibagi 2. Nah, ini bisa disederhanakan, persamaan ini 2 dibagi dengan 2 jadi 1, sehingga hasil sederhananya adalah 24 sama dengan 2X dikalikan Y, atau 2XY. Maka nilai XY 24 dibagi 2. 24 dibagi 2, 12. Jadi nilai XY adalah 12. X kali Y 12, dan X tambah Y 7. Dua bilangan yang kalau dikalikan 12, 1 dikalikan 12, 2 dikalikan 6, 3 dikalikan 4. Nah, dari perkalian dua bilangan itu, tentu saja hanya ada satu pilihan yang kalau dijumlahkan nilainya 7, yaitu 3 dan 4. Berarti nilai X dan Y hanya ada satu kemungkinan, yaitu 4 dan 3. X ya 4, karena X itu lebih panjang daripada Y, maka nilai AC-nya adalah 8 cm, Y-nya 3, sehingga nilai BD diagonal yang kedua adalah 6 cm. 6 ini artinya 2 kali 3. 8 ini adalah 2 kali 4. Dengan demikian, panjang diagonalnya adalah 8 cm dan 6 cm. Baik, siswa sekalian, saya kira perlu satu contoh lagi untuk semakin menguatkan pemahaman Anda. Ini contoh yang ketiga, PQRS adalah sebuah layang-layang jika panjang PQ 18 cm dan RS 12 cm, maka hitunglah keliling layang-layang PQRS tersebut. Tentukan juga panjang PR. PR ini berarti panjang salah satu diagonalnya. Jika luas layang-layang PQRS 168 cm persegi dan QS ini berarti panjang salah satu diagonalnya 24 cm. Kita jawab. Yang pertama, kita akan menentukan keliling dari layang-layang ini. Tentu saja untuk mengetahui keliling dari layang-layang ini, kita harus tahu panjang dari keempat sisinya. Maka dapat kita nyatakan bahwa panjang QR ini sama dengan PQ, yaitu 18 cm, dan panjang PS ini sama dengan RS, yaitu 12 cm. Dengan demikian bisa kita nyatakan bahwa kelilingnya adalah PQ ditambah QR ditambah RS ditambah juga PS. Substitusikan nilainya, PQ 18, QR juga 18, tambah 12, tambah 12. 18 tambah 18, 36. 12 tambah 12, 24. 36 ditambah 24 sama dengan 60. Jadi, keliling layang-layang tersebut adalah 60 cm. Bagaimana dengan yang B? Yang B kita akan menentukan panjang PR, panjang salah satu diagonalnya. Nah, kita tahu bahwa luas dari layang-layang ini adalah 168 cm persegi. Diketahui juga panjang salah satu diagonalnya, yaitu QS 24 cm. Kita ingat bahwa untuk menentukan layang-layang, maka dikalikan kedua diagonalnya lalu dibagi 2. Diagonalnya adalah PR dan QS dikalikan 2. Luasnya adalah 168, berarti langsung kita substitusikan. 168 sama dengan PR, ini yang kita cari, dikali dengan QS 24 dibagi 2. Bisa disederhanakan persamaan ini, 24 dibagi 2 adalah 12. Berarti hasil sederhananya adalah 16 dikalikan PR kali 12 sama dengan 12 PR. Maka nilai PR adalah 168 dibagi 12, yaitu 14. Berarti panjang PR adalah 14 cm.
Saya kira 3 contoh tadi sudah cukup untuk menguatkan pemahaman Anda mengenai luas dan keliling dari layang-layang serta belah ketupat. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi dapat Anda pahami dengan mudah. Selamat belajar, semangat berusaha. Yakinlah pada waktunya nanti bahwa ilmu itu akan menunjukkan manfaatnya kepada Anda. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia.